Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara membuat cerita pendek atau short story sederhana hanya dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Langkah pertama, silakan buka PowerPoint-nya yang ada pada laptop atau komputernya. Di sini saya buka, kebetulan saya sudah punya dua slide. Saya sudah punya dua slide awal untuk membuat sebuah cerita singkat atau cerita pendek. Di sini saya ambil judulnya Lion and Rabbit. Ya, ini hanya sebagai contoh saja, silakan nanti menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di slide pertama ini khusus saya bikin untuk judul cerita, atau kalau di buku itu ada cover ya, ada cover buku atau sampul buku cerita. Nah, di halaman kedua ya, ini pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas ya, bagaimana cara memasukkan objek, kemudian bagaimana cara mengatur arah gerakan objek yang kita masukkan pada PowerPoint ini. Nah, pada tutorial kali ini saya akan memberikan cara bagaimana memasukkan teksnya atau memulai cerita. Ya, sebagian langkah-langkahnya sama dengan yang sebelumnya sudah dibahas ya, mulai dari memasukkan background ya, saya ulangi lagi pada tutorial kali ini. Yang pertama, silakan disiapkan dulu gambar-gambar background ataupun objek-objek ya, gambar benda yang akan dimasukkan ke dalam cerita ini. Nah, untuk memasukkan background atau latar dari cerita ini, kita bisa mengcopy gambar ya, atau langsung di slide ini kita klik kanan di luar kotak tulisan ini, kemudian pilih format background ya. Ya, paling bawah ada format background, silakan diklik sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian pilih picture ya, sampai muncul tampilan seperti ini. Nanti dipilih file ya, dipilih file, klik satu kali. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, silakan cari gambar atau objek yang ingin dimasukkan. Saya cari di komputer saya, kebetulan sudah ada gambarnya. Nah, misalnya saya ingin memasukkan gambar buaya, kemudian ada gambar singa, kelinci ya, dan maaf, ini background ya, satu saja kita pilih backgroundnya. Tergantung, nanti disesuaikan saja dengan konten ceritanya apa ya, sehingga gambarnya bisa disesuaikan ya. Misalnya saya ambil tentang ini ya, hutan ya, temanya di hutan ya, tutup saja. Sekali lagi saya ingatkan, jangan diklik apply to all, karena kalau diklik apply to all maka semua slide akan backgroundnya sama seperti ini ya. Kalau sudah muncul backgroundnya seperti ini, langsung ditutup saja. Nah, ini garis-garis ini bisa dihilangkan dengan cara diklik kemudian di delete ya, diklik kemudian di delete, nah, supaya kelihatan lebih bersih. Nah, langkah berikutnya, jika sudah ada backgroundnya, kita tinggal masukkan objek yang akan kita masukkan dalam cerita dengan cara klik insert ya, kemudian pilih picture ya, sampai muncul seperti ini. Silakan dicari gambar apa yang mau dimasukkan. Kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa gambar ya, misalnya gambar buaya, kemudian kelinci, kelinci, singa, kemudian satu lagi gambar buaya. Ya, saya coba masukkan dua dulu ya, singa dan kelinci. Oke, kalau sudah, tambahkan lagi satu, misalnya gambar buaya ya, gambar buaya. Oke, sudah ada tiga.
Nah, nanti usahakan mencari gambar yang formatnya GIF ya, formatnya GIF, supaya tidak ada latar putih di belakang gambar. Nah, kesannya lebih rapi ya. Ya, ukurannya sesuaikan saja dengan cara taruh kursornya atau letakkan kursornya. Arahkan kursornya pada sudut gambar, kemudian tarik sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, karena buayanya agak jauh, maka saya bikin kecil misalnya. Nah, untuk singanya kita atur letaknya misalnya di sini. Nah, singanya dari sini misalnya, kemudian kelincinya di sini. Kita atur lagi letaknya. Dan ukurannya disesuaikan saja. Oke. Nah, sekarang sudah, kita tinggal mengatur arah gerakannya. Arah gerakan. Ya, misalnya singa ya. Ya, singa. Kita pilih animasi, ya animations, kemudian langsung add animation atau pilih animation pen dulu juga bisa. Ya, sekarang saya langsung ke add animation ya. Kemudian pilih bintang putih ya paling bawah, bintang putih more option motion path. Nah, silakan diklik. Nah, pilih arah gerakannya. Kita ambil yang lurus saja ya, misalnya left, ya, coba left, karena kalau left dia mundur, berarti kita pilih yang right. Nah, right dia akan bergerak maju. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sekarang kita tampilkan animation pen-nya supaya mudah untuk mengedit. Ya, sudah ada kolom seperti ini. Nah, kalau sudah, kita atur arah gerakannya. Ya, kita klik ujung panah merah ya. Sampai di sini misalnya kita coba play. Oke, sudah. Kemudian yang hijau ya, yang hijau juga ujung panah hijau, pastikan bulatan putihnya itu kena supaya bisa ditarik. Nah, kalau sudah saya play lagi, nah dia muncul dari luar, nanti berjalan terus seperti itu. Nah, sekarang tinggal yang kelinci lagi kita atur. Ya, kita tambahkan lagi animationnya, kemudian klik motion path yang di bawah, sama berarti gerakannya ya, sama dengan singa. Nah, kemudian ini kita tarik yang merah ya, yang merah kita tarik. Coba kita play. Oke. Nah, ini kan gerakannya berbeda ya, singa duluan berlari kemudian kelincinya. Nah, kita kan logika ceritanya, jalan ceritanya ini, singa ini sedang mengejar seekor kelinci. Otomatis saat singa berlari, maka kelincinya juga berlari. Nah, ini kelihatan ada nomor 1, nomor 2, artinya ini yang bergerak duluan, nomor 1 singa, nomor 2 kelinci. Sekarang kita atur saja, kita atur supaya bergerak secara bersamaan. Ya, caranya di sini ada picture 3, ada picture 4, itu artinya ada 2 animation ya, animasi singa kemudian animasi kelinci. Sekarang kita blok kedua-duanya, ketika sudah bergaris biru seperti ini kedua-duanya, artinya sudah diblok. Nah, sekarang tinggal kita klik panah yang ujung di sini untuk mengatur settingan animasinya. Nah, kita klik effect option. Nah, silakan klik effect option, kemudian pilih timing. Startnya kita pilih with previous ya, artinya saat slide muncul dia langsung bergerak tanpa harus kita klik. Kemudian durasinya tadi kalau terlalu cepat kita tambah misalnya menjadi 7 ya, 7 second ya, 7 second. Kita ganti menjadi 7 second ya, repeatnya until end of slide ya, artinya dia akan terus bergerak animasinya sampai akhir slide. Kemudian kita klik OK. Ya, kita coba tampilkan.
Oke, sudah ada. Nah, sekarang tinggal kita masukkan sound misalnya. Kita karena temanya di sini di tengah hutan, maka kita masukkan suara. Caranya gimana? Kita klik insert, kemudian ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Klik audio, kemudian audio from file ya, artinya audionya sudah ada di komputer. Ya, misalnya ada suara burung ya, kemudian ada suara apalagi, saya tidak punya suara singa ya, nanti kalau yang punya boleh ditambahkan ya, saya contohkan suara burung misalnya. Oke, sudah muncul seperti ini, ada gambar speaker ya, artinya suaranya sudah masuk ya. Kita geser saja ke sudut misalnya. Nah, ini munculnya kapan ya, on click atau with previews. Nah, kita samakan saja with previews, artinya dia akan muncul pada saat ini tampil ya, pada saat tampil pertama kali. Nah, sekarang kita coba tampilkan. Sudah berbunyi ya, cuman tinggal settingannya saja. Dia hanya berbunyi satu kali, kita ganti saja efek optionnya, timing, kemudian repeatnya ya, repeatnya ini kita ganti until end of slide ya, supaya dia berbunyi sampai akhir slide. Oke, sudah muncul seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan teks ceritanya ya, boleh ditulis teks atau mau direkam suara juga boleh. Cara memasukkan suaranya sama dengan mengklik insert kemudian audio. Nah, sekarang saya pilih teks saja untuk contohnya. Berarti kita menggunakan text box ya, pilih insert kemudian text box. Di sini ada text box ya, diklik text box kemudian kita bawa ke slide. Jika sudah muncul panah seperti ini menghadap ke bawah, artinya sudah bisa ditarik. Klik kiri, tahan, tarik. Nah, kita masukkanlah ceritanya di situ, misalnya long time ago there lived a lion and rabbit in the jungle. Misalnya ya, long time ago there lived a lion and rabbit in the jungle. Nah, nanti ditambahkan saja isi ceritanya sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya tulisannya silakan boleh diganti, mau pakai apa, misalnya saya pakai Comic Sans, saya boldkan biar kelihatan. Nah, warnanya kurang kontras, saya ganti warna putih, kemudian diperbesar ukurannya ya, biar kelihatan. Posisinya disesuaikan saja. Long time ago there lived a lion and rabbit in the jungle. Nah, ini contoh misalnya bisa untuk mengajarkan reading atau writing juga bisa, atau speaking juga bisa ya, untuk retelling misalnya kalau speaking. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka ceritanya sudah jadi. Ya, tinggal dilanjutkan saja nanti slide berikutnya. Masih cerita yang sama tapi lanjutannya. Nah, nanti tinggal kita putar saja ya, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, baik, untuk tutorial kali ini cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dilanjutkan prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.